Hai bunda-bunda cantik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih bersama saya Ratu Aura pastinya. Dan dalam video saya kali ini, saya akan mengajarkan bunda mengenai strategi jitu untuk meluluhkan hati suami yang keras kepala. Dan mungkin saat ini bunda yang lagi nonton video saya kali ini sedang bingung untuk bersikap terhadap suami yang keras kepala. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk menanggapi suami yang keras kepala dan cara meluluhkannya, saya akan ajarkan dalam video saya kali ini. Oleh karena itu, simak video saya kali ini sampai selesai. Oke, sebelum saya mengajarkan strategi bagaimana untuk meluluhkan suami yang keras, saya akan membahas terlebih dahulu, mengapa sih suami itu bisa keras kepala. Nah, beberapa ahli mengungkapkan ada fakta jika suami keras kepala itu ada beberapa penyebabnya ya. Di sini saya mendapatkan 5 fakta mengapa suami itu bisa keras kepala. Yang pertama, disebabkan karena karakter alamiahnya memang seperti itu atau memang sudah karakternya keras kepala ya. Yang kedua, dari lingkungan sekitar dan pendidikan yang diterimanya. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang keempat, takut kehilangan harga dirinya, kendali, status, atau kepercayaan dirinya. Dan yang kelima, mereka merasa nyaman dengan keadaannya saat ini sehingga sulit untuk menerima perubahan atau ide yang baru. Nah, itu adalah fakta-fakta mengapa suami itu bisa keras kepala. Nah, dari fakta-fakta itulah jika dilihat dari sudut pandang spiritual ya, maka suami yang keras kepala itu punya karakter energi aura yang tebal dan pekat. Yang kedua, tapi di sisi lain, energi kepercayaan dirinya terkadang melemah, terutama di saat harga diri dan status sosialnya terancam turun. Kemudian yang ketiga, energi kecerdasan mereka juga terbatas, sehingga suami tidak cukup punya kemampuan untuk memahami pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tanpa suami sadari nih, energi emosinya sudah menguasai energi cinta kasih dan pikirannya. Sehingga tanpa dia sadari, sikap dan pikirannya sangat emosional dan jauh dari rasional. Nah, dari persepsi spiritual saya tadi ya, ada 4 strategi untuk bisa meluluhkan suami yang keras kepala. Strategi yang pertama, penakluk. Yang kedua, penyusup. Yang ketiga, pengarah. Dan yang keempat, penguasa. Saya akan bahas satu persatu di sini. Oke, saya akan bahas strategi yang pertama, yaitu penakluk. Karena karakter aura suami itu pekat dan tebal, maka harus ditaklukkan dengan melemahkannya. Nah, untuk menaklukkannya di sini ada syaratnya. Yang pertama, bunda harus tetap tenang dan menghindari pertengkaran atau perdebatan. Yang kedua, usahakan agar aura yang bunda pancarkan itu memiliki getaran yang positif, menenangkan, dan menyamankan. Yang ketiga, sering-seringlah libatkan dia dalam mengambil keputusan. Yang keempat, turutin dulu nih apa yang suami inginkan agar muncul rasa simpati untuk bunda. Kemudian yang kelima, perbanyak senyum, berikan tampilan dan pelayanan yang membuat suami itu puas. Dan yang keenam, saat bicara dengan suami, usahakan dengan nada yang halus dan hindari menggunakan nada yang tinggi. Nah, itu strategi yang pertama. Kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu penyusup. Setelah suami bunda yang keras kepala ini sudah menunjukkan rasa simpati terhadap bunda, maka saatnya menjadi penyusup jiwanya. Nah, cara untuk menjadi penyusup jiwa suami yang bunda harus lakukan di sini. Yang pertama, kalau bunda serumah dengan suami ya, persering menyentuh suami. Tapi kalau LDR, maka persering untuk video call di waktu yang santai. Yang kedua, perbanyak obrolan ringan terutama tentang tema yang suami sukai. Bisa hobi, cerita pengalaman lama yang lucu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saat udah ngobrol dengan suami ya, hindari menyela suami. Dengarkan saja yang suami katakan. Yang keempat, setelah suami selesai cerita, tanggapi dengan tanggapan yang positif dan berikan dia apresiasi. Dan yang kelima, saat hendak tidur nih ya, ucapkan terima kasih atas apapun yang diberikan oleh suami di hari-hari itu. Cukup mudah kan untuk strategi yang kedua? Kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu pengarah. Setelah berhasil menjadi penyusup,
Umumnya suami sudah mulai mendengarkan pendapat bunda nih. Nah, di fase ini sering sekali istri melakukan kesalahan. Karena menganggap suami sudah mendengarkan, maka istri mulai mengatur suami bersikap sok tahu, meminta dan memaksa suami mengikuti yang istri inginkan. Ini kesalahan besar ya bunda. Dan jika dilakukan, maka akan menggagalkan keberhasilan strategi 1 dan strategi 2 tadi. Serta parahnya, kepercayaan suami akan hilang terhadap istri. Nah, untuk itu penting untuk bunda melakukan strategi ketiga ini. Tujuannya agar bunda itu bisa menjadi pengarah suami tanpa terkesan mengatur, sok tahu, meminta atau memaksa suami. Caranya bagaimana nih untuk kita menjadi seorang yang pengarah? Caranya, yang pertama, saat bicara dengan suami, kurangi kata tapi. Lebih baik ganti dengan kata apalagi. Yang kedua, saat bunda ingin mengarahkan suami ya, maka gunakan tema-tema pembahasan yang disukai suami. Yang ketiga, hindari menggunakan kata-kata perintah saat mengarahkan suami. Yang keempat, hindari selalu sering menggunakan kata awas dan jangan saat ingin mengingatkan suami ya. Ini penting sekali. Dan yang kelima, penggunaan intonasi, gaya bicara, dan bahasa yang disukai suami jika bunda ingin mengarahkan pikiran suami. Sampai di sini paham ya untuk strategi yang ketiga? Kita masuk ke strategi yang keempat, penguasa. Setelah bunda bisa menjadi pengarah suami dan pendapat bunda mudah diterima, maka strategi selanjutnya bunda jadi penguasa suami. Yang perlu bunda pahami di sini, penguasa itu harus bijaksana ya, bukan semena-mena. Untuk itu, syarat berhasilnya strategi keempat ini, bunda harus bisa yang pertama, lebih tenang dan pandai mengatur emosi saat ada masalah apapun itu. Yang kedua, bisa bersikap adil dan mampu mengelola ego bunda. Dan yang ketiga, tidak mudah mengeluh atau menyalahkan. Yang keempat, lebih berhati-hati saat mengambil keputusan. Dan yang kelima, lebih berempati dan banyak mendengarkan suami. Yang keenam, mampu melakukan hal-hal baik yang membahagiakan sehingga mampu menjadi sumber inspirasi suami. Selanjutnya, lebih rendah hati dan selalu menghormati suami. Dan yang terakhir, lebih memahami tugas bunda sebagai seorang istri yang merupakan pendamping untuk suami. Strategi yang keempat ini sudah paham ya bunda? Apa saja itu? Silakan dilakukan. Nah, dengan melakukan 4 strategi ini nantinya secara benar dan konsisten, maka energi aura bunda itu akan terpancar semakin positif, kuat dan cemerlang. Sehingga sekeras apapun kepala suami akan luluh kepada bunda. Apalagi jika bunda menambah power energi aura bunda dengan menggunakan gelang aura peluluh hati, maka hasilnya akan jauh lebih maksimal nantinya. Pasti bunda bertanya nih, apa itu gelang aura peluluh hati? Baik, saya akan membahasnya di sini agar bunda lebih paham lagi. Gelang aura peluluh hati ini merupakan gelang khusus yang saya proses untuk membantu menguatkan aura pesona dan daya tarik seorang istri, sehingga mampu membantu meluluhkan hati suami yang keras kepala dan semena-mena terhadap bunda. Nah, untuk menggunakan gelang aura ini sangat mudah sekali ya bunda, yaitu cukup dipakai sebagai gelang, kemudian melakukan aktivasi, maka secara otomatis energinya akan menyatu dan bersatu dengan energi aura bunda. Untuk manfaat dari gelang aura peluluh hati ini ada 3. Yang pertama, membantu membuka dan mencurahkan aura pesona dan daya tarik bunda. Yang kedua, menghilangkan pengaruh negatif yang membuat suami kurang menghargai bunda. Dan yang ketiga, menguatkan aura wibawa bunda sehingga suami luluh dan lebih menghargai bunda. Sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat-manfaat dari penggunaan gelang aura peluluh hati ini. Tapi pada umumnya saya ambil 3 manfaat khusus ini untuk bisa membuat bunda jauh lebih baik dan lebih bahagia nantinya. Keistimewaan dari gelang aura peluluh hati ini yang pertama, mudah, praktis, dan tanpa ritual sama sekali. Cukup sekali proses aktivasi untuk membuka aura, maka kapanpun bunda bisa mengakses energi positif dari saya untuk meningkatkan daya tarik bunda kapanpun dan dimanapun bunda berada. Yang kedua, menggunakan 100% energi alam, bukan energi jin, kodam, atau unsur-unsur mistik lainnya.
Yang ketiga, Bunda juga akan mendapatkan parfum Swadista Aura loh, agar energi Bunda dan energi saya senantiasa terhubung. Dan yang keempat, Bunda akan berkesempatan saya bimbing lahir dan batin. Nah, sambil di sini sudah jelas ya mengenai gelang aura itu apa, manfaatnya apa, keistimewaannya apa. Dan yang terakhir, pasti Bunda bertanya, berapa biaya untuk bisa mendapatkan gelang aura peluluh hati ini? Untuk biaya mendapatkan gelang aura peluluh hati ini, Bunda cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500.000 saja. Biaya tersebut bisa dikatakan murah ya, karena kebaikan yang akan Bunda rasakan setelah mampu menjadi istri peluluh hati suami, nilainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar uang Rp2.500.000 saja. Namun jika Bunda merasa biaya ini mahal dan Bunda menganggap meluluhkan hati suami tidak penting, maka tidak perlu memaksakan diri untuk memesan gelang aura peluluh hati ini. Tapi bagi Bunda yang merasa gelang aura peluluh hati ini sangat penting untuk bisa meluluhkan hati suami, maka silahkan melakukan pemesanan untuk gelang aura peluluh hati ini. Caranya sangat mudah sekali. Bunda bisa datang langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah, atau bisa langsung menghubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Baik, sampai di sini sudah jelas dan cukup paham ya Bunda mengenai strategi bagaimana caranya untuk bisa meluluhkan hati suami yang keras kepala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bunda-Bunda cantik semuanya. Jika masih ada pertanyaan, Bunda bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa konsultasi langsung dengan saya dengan menghubungi saya di nomor ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.